Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Nimade Dewi Chandrawati dalam program Taksu Tutur Agama dan Kerukunan melalui seluruh umat. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber, yaitu Ibu Nimade Erna Sundari SPD. Beliau merupakan penyuluh agama Hindu Kabupaten Luwu Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Mahardika menurut ajaran agama Hindu. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan narasumber kita. Om Swastiastu, Bu Erna. Om Swastiastu, Bu. Ya, jadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu adalah Mahardika. Mahardika ini bahasa yang sangat jarang sekali didengar. Sebenarnya apa itu Mahardika, Bu? Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Umat sedharma dimanapun berada, betul sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Made tadi, bahwa memang ada beberapa orang yang mungkin jarang sekali mendengar istilah kata Mahardika itu. Jadi Mahardika itu berasal dari bahasa Sanskerta. Biasa juga ditulis Mahardika, biasa juga ditulis dengan kata Mahardi, yang artinya kebahagiaan, kemakmuran, dan juga kesempurnaan. Dan yang pernah juga baca bahwa kata merdeka itu juga berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Mahardika, seperti itu. Ya, jadi Mahardika itu kemuliaan, kebahagiaan atau kesempurnaan? Kemakmuran juga. Kemakmuran. Ya. Nah, apa bedanya Mahardika dengan kemerdekaan pada umumnya? Sedangkan yang saya tahu, Bu, merdeka itu seperti 17 Agustus itu kita merayakan yang namanya kemenangan atau kemerdekaannya Indonesia. Tidak ada saya pernah mendengar namanya merdeka itu kita mulia. Sebenarnya apa bedanya, Bu? Baik, memang ini adalah istilah yang asing kita dengar, tapi sebenarnya sudah lama dan ada juga di dalam Sanskerta seperti itu. Jadi kata Mahardika itu sebenarnya dia merupakan, jadi sebenarnya kata Mahardika itu jika dikaitkan dengan bulan kemerdekaan seperti itu, bulan Agustus, ya bulan yang baru-baru saja kita lewati. Nah, itu merupakan sesuatu yang dimaknai bahwa kemerdekaan itu sebagai bentuk kita yang namanya mencapai pembebasan. Pembebasan apa? Pembebasan ragawi dan pembebasan jiwani, seperti itu. Nah, apa itu pembebasan ragawi dan pembebasan jiwani? Contohnya adalah ketika kita sebagai umat Hindu terutama para Yawana atau para generasi muda Hindu itu diberikan kebebasan untuk berkreasi, untuk membuat karya seni. Itu di sana letak kebebasannya. Itulah yang namanya pembebasan ragawi, seperti itu. Kemudian kalau pembebasan jiwani itu contohnya adalah ketika seseorang itu bebas di dalam menjalani hidupnya, merasakan kenyamanan, merasakan ketentraman, merasakan kedamaian, merasakan ketika seseorang itu merasakan kedamaian lahir dan batin. Nah, itulah yang disebut dengan kebebasan rohani, seperti itu. Nah, kemudian umat Sudharma yang berbahagia, jadi apa hubungannya antara Mahardika dengan kemerdekaan atau bulan kemerdekaan itu? Jadi inti sebenarnya adalah bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan kebebasan, pembebasan, tidak dijajah lagi, istilahnya seperti itu, bebas dalam berkreasi apapun di dalam kehidupannya, namun berkreasi yang terbatas, harus sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Hindu, seperti itu. Oke, tadi kan Ibu jelaskan tentang kemerdekaan di bulan Agustus, ya, kemerdekaan jiwani, kemerdekaan yang adalah di lingkungan masyarakat sosial. Nah, sebenarnya kemerdekaan atau Mahardika yang sesungguhnya menurut agama Hindu itu apa, Bu? Jadi
di dalam ajaran agama Hindu ya, saya kupas dari dua konsep. Yang pertama yaitu di dalam ajaran agama Hindu, ketika seseorang dikatakan sudah mencapai pembebasan atau kebebasan seperti itu, ketika dia sudah bisa yang namanya paling tidak mengendalikan apa? Sadripu, Sadatatai, Sabta Timira yang ada di dalam dirinya, itu sudah bisa dikendalikan. Nah, kenapa Tiang katakan seperti itu? Karena di dalam Ramayana jelas sekali dikatakan bahwa raga di musuh maparori hati yotang wanyetan madoh ringawa. Di sana sudah jelas artinya bahwa musuh yang terbesar itu tidak ada di luar diri kita, akan tetapi musuh yang paling berbahaya itu adalah musuh yang ada di dalam diri, yaitu dekat di hati kita. Apa saja? Kama, hawa nafsu; loba, rakus; kroda, sifat marah; moha, mada, matsarya, dan atau iri hati. Itulah memang tidak akan bisa kita hilangkan dari dalam diri kita semua sifat-sifat itu. Akan tetapi bisa untuk kita kendalikan. Perlu proses dan perlu banyak belajar. Nah, itu dari sisi konsep yang pertama. Kemudian jika kita lihat dari konsep yang kedua, yaitu kita jadikan badan kita ini sebagai contoh. Kita lihat dari konsep Trisarira. Trisarira terdiri dari 3 bagian, yaitu stula sarira, bagian tubuh yang kasar; sukma sarira, bagian tubuh yang halus; kemudian anta karana sarira, bagian tubuh yang ada di dalam diri kita, yang biasa juga disebut dengan istilah jiwatma atau atma. Nah, sekarang atma itu ada di dalam diri kita. Jiwatma, atma itu ada di dalam diri kita. Kemudian badan kita ini diibaratkan seperti busana, pakaian seperti itu. Nah, itulah yang sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita membebaskan atma di dalam diri kita? Bukan berarti atma itu bebas, keluar lalu kita meninggal, atma itu mencapai moksa, bukan seperti itu. Dalam artian kita sadar bahwa kita itu meminjam dari Ida Sang Hyang Widi, meminjam tubuh ini, atma, semua akan kembali kepada beliau. Ketika kita sudah sadar bahwa kita itu meminjam, maka kita tidak boleh terikat. Harus kita lepaskan, karena semua itu sifatnya sementara, seperti itu. Ya, jadi kalau dari penjelasan Ibu Erna tadi banyak sekali. Bahkan diri kita pun belum tentu bisa mencapai mahardika, Bu, kemerdekaan, karena belum bisa yang namanya melepaskan hawa nafsu itu. Perlu banyak proses. Nggih, betul sekali. Jadi umat Sudharma dimanapun berada, marilah dari sekarang kita mulai untuk memerdekakan diri kita sendiri. Percuma saja negara ini sudah merdeka, tapi diri kita sendiri belum merdeka. Demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Hindu Lutim untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan tentang agama Hindu. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.